Di saat aku tak sanggup, di lapangan pekerjaan Tuhan, haleluya, pasti pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Betul. Shalom. Shalom. Salam 3S jemaat. Shalom, sehat, sukses. Sekali lagi. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya kesembuhan sedang Tuhan kerjakan, kesembuhan terjadi. Ya, saya juga mau menyapa saya, Ileni, puji Tuhan pada pagi hari bisa sama-sama ibadah luar biasa. Ya, terima kasih kekuatan yang baru buat kita semua. Amin. Amin. Ya, saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan magnet hati. Apa itu magnet, saudara? Magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Saya bawa magnet, tapi saya nggak punya magnet yang besar. Saya bawa magnetnya kecil. Ya, magnetnya ada dua nih. Ya, saya ibaratkan ini ada dua magnet, kiri kanan. Dia berputar-putar ya. Ya, magnet ini akan menarik benda logam di sekitarnya yang dekat dengan dia. Saya bawa magnet kecil ini. Bisa saja saya bawa besi gitu ya, tapi ini saya bawa magnet kecil ini. Saya ibaratkan magnet ini adalah kita. Kalau saya taruh di tengah-tengah sini, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika magnet kecil ini mendekat ke salah satu magnet, apa yang terjadi? Dia akan melekat, bukan? Ya, mau yang ke kiri ataupun yang ke kanan, oh ini nyangkut terus. Tapi begitu dia makin mendekat, dia akan melekat. Nah, saudara, dikatakan sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Tadi yang bersifat logam. Hati kita pun seperti magnet. Ya, saya kasih contoh kehidupan sehari-hari ini. Kenapa hati kita kayak magnet ya? Misalnya saya kasih contoh ibu-ibu nih ya, para wanita. Para wanita tuh biasanya punya kegemaran. Siapa yang di sini senang shopping? Wanita-wanita. Senang ke pasar, ngelihat barang-barang bagus, ya. Siapa di sini yang wanita senang lihat baju, lihat tas? Mungkin Ibu Cumpa juga punya kesukaan apa gitu ya. Nah, sekarang lagi viral tuh kalau istri-istri pejabat ya, semua di medsos dengan tasnya yang puluhan juta, ada yang ratusan juta ya, berfoto tetapi sama tasnya. Nah, gini ya. Wah, itu tasnya ratusan juta, puluhan juta. Itu wanita seneng ya, misalnya kesukaannya akan tas. Kalau orang udah seneng nih sama tas, magnetnya ke situ, betul ya? Misalnya Ibu Suling seneng nih sama tas, begitu pas ke lagi shopping, pasti yang dituju, aku mau cari tas. Keluaran yang terbaru apa gitu ya? Magnetnya ke situ aja, yang lain nggak tertarik. Bapak-bapak nih, magnetnya kemana? Ada yang senang mungkin otomotif. Suami saya senang alat musik, gitar gitu ya. Jadi kalau misalnya ke toko alat musik, gitar aja yang dikalungin gitu ya. Wah, kapan nih saya bisa beli gitar ini gitu ya. Itu magnet. Berarti jelas ya, hati ini punya magnet ya. Nah, sah-sah saja kalau itu tidak sampai mengganggu kehidupan. Ya. Tetapi ada juga oleh karena magnet hatinya membuat seseorang lupa daratan. Itu yang harus diwaspadai. Jadi magnetnya harus apa dulu nih, gitu ya. Kebanyakan orang akan jatuh. Karena apa, saudara? Di dalam dunia ini suka ada istilah gini. Orang biasanya banyak jatuh karena harta, kedudukan. Wanita ini untuk pria ya, gambarannya seperti itu. Wanita punya daya tarik ternyata ya, sehingga para lelaki magnetnya kuat. Jadi yang magnetnya kuat ke wanita bisa jatuh di dalam dosa dalam hal wanita. Di dalam firman Tuhan juga tertulis dalam Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Wah, bukan berarti para lelaki nggak boleh mandang perempuan ya, terus ditutupin aja mata gitu kalau melihat perempuan, enggak. Tetapi dikatakan jangan sampai hal itu, magnet tersebut membuat kita lupa daratan atau menjadi dosa dikatakan. Ya, kedudukan juga bisa membuat seseorang melakukan apa saja agar bisa memperolehnya. Contohnya, anaknya Daud, siapa coba yang mau menduduki kerajaan papahnya? Absalom. Ya, dia sampai menghalalkan berbagai cara untuk dia bisa melengsarkan papahnya dan menggantikan papahnya ya supaya jadi raja. Nah itu magnet yang salah gitu ya. Lalu uang itu pun ada magnetnya, saudara.
Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi jelas harta atau uang ini juga bisa menjadi magnet, ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Ya, ini masih pembukaan, saudara. Saudara boleh mencari uang, boleh bekerja, berusaha, sekolah setinggi-tingginya. Kalau ada kesempatan, why not? Kenapa enggak, saudara? Tetapi tujuan saudara dari melakukan semuanya itu untuk apa? Bukan hanya untuk sekedar kesenangan atau memuaskan keinginan hawa nafsu, atau ginilah, enggak seperti itu, pastor. Saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kehidupan. Oke, orang perlu bekerja. Enggak boleh juga kita jadi orang yang malas, ya. Sekolah kalau ada kesempatan setinggi-tingginya, kenapa enggak, gitu. Tetapi itu bukan tujuan hidup satu-satunya. Melainkan ketika kita bekerja, kita mencari uang, bekerja keras, ya, sekolah setinggi-tingginya, ingat bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus punya tujuan juga yang lain, yaitu dikatakan untuk hidup menjadi berkat, menjadi magnet ilahinya Tuhan. Amin. Amin. Sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saya dan saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kehidupan digambarkan ada dua kutub, dikatakan, ya. Kalau di bumi ini juga ada dua kutub, kan, kutub utara dan kutub selatan. Ya, itu ada gaya magnetnya. Nah, saudara, tadi, ya, ini kan ada dua magnet. Orang yang ada di salah satu magnet, nah ini di sini. Ini ada area medan magnetnya, masing-masing magnet. Saya mengibaratkan di dalam kehidupan ada dua kutub. Yang pertama adalah bagian daging dan bagian roh, ya. Mereka bertolak belakang, saudara. Nggak bisa menyatu, daging sama roh. Keduanya bertolak belakang. Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Benar gak sih, saudara? Di dalam kehidupan ini kita masih hidup di dalam daging. Kita menyadari sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tuh harus dekat sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi. Terus kadang kita merasa frustasi di dalam kehidupan ini ketika masalah demi masalah datang, ya. Apapun juga bentuk masalahnya. Kadang secara roh kita menyadari, aku tuh harus tambah dekat sama Tuhan, tapi daging ini lemah, memberontak, sehingga dikatakan kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lantas bagaimana dong kita harus menuruti keinginan roh dan tidak menuruti keinginan daging? Yang perlu jadi parameter adalah bahwa keinginan roh itu mendatangkan damai sejahtera, ya saudara, ya. Tapi kok kita seringkali gagal. Nah, saya mau baca ayat pokoknya di dalam Mazmur 119 ayat 36. Mazmur 119 ayat 36. Bunyinya demikian. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba, ya. Apa itu laba? Laba itu adalah keuntungan. Manusia cenderung memilih apa yang bisa menguntungkan dirinya. Tetapi Daud dikatakan memilih untuk mencondongkan hatinya terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Bukan berarti Daud gak pernah berdosa, saudara. Daud pernah melakukan dosa, tetapi hatinya tidak condong kepada dosa, ya. Dia condongkan hatinya kepada peringatan-peringatan Tuhan. Saat ini kemana hati kita dicondongkan? Ke dagingkah atau ke roh, saudara? Atau saudara ada di tengah-tengahnya? Sama seperti magnet, dia akan menarik benda-benda logam yang berada di dekatnya. Kemana saudara mendekat? Arah dagingkah atau ke arah roh? Kalau kita mau hidup menuruti keinginan roh, maka kita harus berada dalam medan magnetnya Tuhan. Jika kita hidup di luar medan magnetnya Tuhan,
maka kita tidak bisa menikmati kasih karunia-Nya, saudara. Ya, makanya kita sering frustasi atau kita berdiri di tengah-tengah, nanti ketarik ke sini, nanti ketarik ke sana. Ya, nggak ada damai sejahtera gitu, nggak ada sukacita. Saudara tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Saudara harus memutuskan kemana saudara harus mencondongkan hatimu. Di dalam Mazmur 141 ayat 4 dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ini juga menjadi doa Daud. Ini yang harus menjadi doa kita setiap hari, saudara. Dunia ini begitu banyak daya tariknya, bisa menarik hati kita. Tetapi ketika saudara memutuskan untuk berada dalam medan magnetnya Tuhan, tetap berada di jalan kebenaran Tuhan, saudara akan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Enggak lagi memusingkan perkara-perkara dunia. Artinya gini, bukan berarti saudara berhenti terus nggak ngapa-ngapain, atau saudara beranggapan, oh itu mah bukan buat saya, itu berlaku untuk hamba-hamba Tuhan aja, para pendeta. Enggak, saudara. Ya. Tetapi jika saudara mau terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara harus pastikan saudara ada dalam medan magnetnya Tuhan. Ketika saudara ada dalam medan magnetnya Tuhan, dikatakan dia, ini sudah sering dibahas ya, sama Tuhan, sama Bapak Gembala juga, kita harus melekat sama Tuhan. Untuk melekat kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Ini yang menjadi salah satu poin. Tapi saya belum masuk ke poinnya ya, masih di pembahasan awal. Di dalam Mazmur 119 ayat 30 dan 31 dikatakan, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Daud berani berkata demikian, bahwa dia punya komitmen untuk terus berada di jalan-jalan kebenarannya Tuhan. Saya mau mengungkapin satu contoh dulu ya, sebelum masuk poin. Saudara tahu kan Raja Salomo. Salomo ini anaknya Daud. Dia dikatakan menjadi raja yang berhikmat, kaya raya, saudara. Pada awalnya dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya akan bacakan secara cepat saja di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 58 sampai 61. Ini awalnya ya. Raja Salomo berkata demikian dalam firman Tuhan ini. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, pada Tuhan, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah perintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberi keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Ini perkataan Salomo kepada bangsa Israel. Dikatakan harus berpaut kepada Tuhan. Tetapi apa yang dialami Salomo pada akhirnya? Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai yang keempat. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondong hatinya kepada Allah, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya saudara, jelas ini tertulis dalam firman Tuhan. Salomo yang awalnya berpaut terus mengumpan
mengkumandangkan kepada bangsa Israel supaya hidup berpaut sama Tuhan ya. Tapi pada akhir kehidupannya dia dikatakan hatinya tertarik kepada begitu banyak wanita. Saya bingung itu ya, 700 istri 300 bunik, gimana itu ketemunya ya? Ada 1000 gitu. Sedangkan setahun aja 365 hari itu ketemunya gimana gitu, masa sekaligus gitu ya. Satu aja mungkin bapak-bapak bingung ya, punya satu istri juga kadang-kadang repot ya. Ini 700 istri 300 bunik gitu. Dan istri-istrinya itu menarik hatinya karena cinta. Jelas ya, itu karena wanita, kedudukan, uang bisa membuat seorang berbalik ketika dia tidak menjaga hatinya berpaut kepada Tuhan. Ada yang lebih kuat menarik. Dunia ini begitu banyak daya pikatnya, saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan tertarik keluar dari medan magnetnya Allah, masuk ke medan magnetnya dunia. Nah, lantas gimana caranya ya? Oh, ada lagi contoh. Itu tadi baru Salomo, ya. Kemudian di Perjanjian Baru juga ada. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, karena ini suka mencong ini ya, sorry ya. Oke. Di dalam 1 Timotius 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Tapi di sini dikatakan Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, meninggalkan pelayanannya bersama dengan Paulus, memilih dunia. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya dia memilih dunia ini dan tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Kemana magnet hati kita? Kemana hati kita condongnya? Kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana kita bisa mencondongkan hati? Perkataan memang mudah. Condongkan hatimu kepada Allah. Salomo juga berkata ya kepada bangsa Israel, ayo berpaut, condongkan hatimu pada Allah. Sudah harus mengambil sikap. Sikap apa yang harus kita ambil? Yang pertama, mendekatlah pada Yesus. Mendekat. Saudara harus menjalan mendekat. Gak bisa saudara berdiri hanya di tengah-tengah yang saya bilang. Saudara harus punya pilihan. Mendekat terus pada Tuhan Yesus. Gak boleh, saya mah gak mau dekat-dekat, gak terlalu dekat. Saya sama Tuhan Yesus, tapi gak mau dekat. Gimana saudara patokannya mendekat sama Tuhan Yesus? Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita gak boleh mendua hati, saudara. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya, terus berjalan mendekat kepada Tuhan, artinya melalui sikap hidup kita, hati kita dikatakan. Nggak ada lagi pikiran ke dosa, saudara. Yang tadi yang mengingini perempuan lain, udah punya satu istri, pengen perempuan yang lain, enggak, saudara. Ya, udah dikasih berkat, saudara harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan kita iri dengan yang dimiliki orang lain. Kadang kita pengen punya lebih ya. Tuhan, aku pengen kayak si tetangga itu tuh punya apa gitu. Itu yang membuat akhirnya hati kita tidak lagi suci, saudara. Ya, tetapi mendekatlah kepada Allah. Respon yang didapat apa? Allah akan mendekat kepada kita. Allah itu melihat hati. Ya, mungkin kita bisa berjalan ke rumah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang tahu hati itu Allah. Jadi kita datang ke rumah Tuhan, mendekat kepada Allah juga bukan karena motivasi-motivasi tersembunyi, tetapi karena betul kita memerlukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan karena ada keuntungan-keuntungan lain. Oh ya, aku mendekat sama Tuhan supaya aku kaya, mendekat kepada Tuhan supaya aku diberkati. Enggak seperti itu, saudara. Itu pasti Tuhan berikan bonus namanya ya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Allah mendekat kepada kita. Tadi ujian sebelum firman Tuhan dikatakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Sudah jelas, saudara. Kalau kita mengalami kegelisahan, banyak masalah, jangan lari kemana-mana.
Jangan cari ke dukun, jangan cari ke dunia ini. Kita mungkin bisa curhat sama orang lain, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Dikatakan hatiku tenang, karena Dia adalah jawaban hidup kita. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia adalah keselamatan kita. Saudara nggak bisa berlindung kemana-mana. Saudara mungkin punya uang, ya. Saudara punya rumah bagus, mungkin terlindungi dari panas yang saat ini, wah panasnya luar biasa ya. Yang punya duit mungkin pasang AC gitu. Itu hanya secara jasmani, tetapi dikatakan hanya dekat saja ada ketenangan, karena Dia adalah keselamatan kita. Kalau kita tahu bahwa dekat sama Tuhan itu ada ketenangan, ada pertolongan, ada keselamatan, mengapa jauh-jauh dari Tuhan? Mengapa enggak dengan sepenuh hati condong sama Tuhan? Padahal sudah jelas dekat dengan Tuhan, kita akan alami kebaikan Tuhan. Kenapa harus kita condong kepada daging? Daging ini lemah, saudara. Oleh karena itu kita harus mendekat kepada Tuhan. Itu poin pertama. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan jauh-jauh. Yang kedua adalah memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup, karena ada Tuhan atau Allah yang mati, saudara. Ya, tadi Salomo dikatakan dia ditarik hatinya sehingga dia menyembah juga atau kepada Allah-Allah buatan, ya, Allah-Allah yang mati, Allah-Allah istri-istri mereka yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu baru Allah-Allah dalam tanda kutip Allah yang mati. Banyak berhala-berhala lain yang menjauhkan kita sehingga kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ini poinnya, saudara. Yosua mengatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen Yosua. Bagaimana komitmen kita sama Tuhan? Ibadah kita. Jangan bicara ibadah setiap hari. Oh, saya doa kok tiap hari. Bapak Gembala nggak bisa ngeliat ya. Saya lihat kok ibadah sekarang ada di YouTube yang banyak. Tiap hari nonton ibadah, tiap hari gitu. Lewat ibadah online setiap hari. Kalau saudara memang melakukan itu setiap hari, untuk datang ke gereja bukan sesuatu yang memberatkan, bukan? Itu kalau saudara bilang ibadah tiap hari loh gitu. Sekarang datang seminggu sekali ke gereja, itu gak akan memberatkan saudara. Kenapa? Hati saudara pasti dibakar tiap hari itu loh. Ya, tiap ibadah gitu tuh menyala-menyala loh. Jadi hari Minggu tuh pasti ditunggu-tunggu. Itu kalau saudara mau membuktikan perkataan saudara, misalnya saya lihat kok ibadah tiap hari, itu tuh menggebu-gebu sehingga nggak cukup lewat online. Begitu ada datang ibadah secara online, saudara itu nunggu-nunggu karena ingin ngerasain hadirat Tuhan. Aku pengen bersyukur sama Tuhan, aku ingin bersorak memuji. Beda sama lihat di online, saudara. Itu yang saudara tidak akan memberatkan saudara, karena justru roh saudara tidak akan tahan untuk tidak datang ke ibadah. Paham ya sampai sini? Jadi saudara punya roh yang menyala sehingga nggak cukup. Nanti kalau saya disuruh-suruh, enak disuruh pagem sama bugem diingetin untuk ibadah. Enggak, saudara. Saudara datang sendiri. Nggak hanya cukup sekali seminggu. Di sini ada house of blessing datang. Yang woman only, tiap woman only datang. Man only datang. Yang youth datang. Nggak usah disuruh-suruh. Itu yang dikatakan punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Ada dalam medan magnetnya Tuhan itu membuat seorang mendekat kepada Tuhan. Dan dikatakan dia memutuskan untuk beribadah yang lain. Masa bodoh gitu dikatakan ya tadi ya. Ya udah saya ngasih tahu kalian, Yosua bilang gitu. Ibaratnya seperti itu. Tetapi aku dan seisi rumahku
memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang sikap yang harus diambil oleh anak-anak Tuhan. Amin. Ya, mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Ya. Ibrani 10 ayat 25 ayat 26 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kok ada ayat ini ya saudara di ayat 26? Kalau kita sengaja berbuat dosa, berarti kalau kita sengaja untuk tidak datang ibadah, dosa dong. Kalau saudara ada gerakan untuk datang ibadah, saudara nggak datang, dosa dong berarti. Kecuali saudara nggak bisa jalan, gitu, ya. Oleh sebab itu biarlah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dan saya percaya jemaat Kalvari di sini bukan termasuk yang beberapa orang ini, tetapi orang yang membiasakan diri untuk datang ke ibadah. Amin. Membangun diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, datang ibadah minimal seminggu sekali. Saya nggak nyuruh kalau misalnya saudara yang ada dalam pekerjaan, ya pulang, ada beberapa jemaat juga pulang malam, ada yang harus gantian shiftnya. Ini kayak Pak Febri juga ya, kadang kesulitan. Tetapi Tuhan nggak lihat itunya, bukan itunya maksudnya ya. Oh kalau begitu saya tiap ibadah datang, kerjaan ditinggalkan, nggak seperti itu saudara. Tetapi Tuhan melihat hatinya, semangatnya saudara. Harus paham ya, harus paham di sini. Jadi ada banyak orang yang punya berbagai alasan untuk tidak bisa datang ibadah. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, begitu ada kesempatan datang pasti saudara. Itu ditunggu-tunggu. Maksudnya seperti itu ya saudara ya. Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan ketetapan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 112 dikatakan demikian. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir, saudara. Di dalam dunia ini kita hanya perantau, hidup kita cuma sementara. Beberapa hari lalu kami kehilangan seorang saudari, dulu aktivis di tempat ini, tantenya Kenneth, ya, saudari Wendy Kesia atau saya sering menyapanya Ciwewe. Kepergiannya begitu mendadak dan mengagetkan. Nggak ada yang tahu saudara kalau kita udah waktunya pulang, ya. Beberapa hari sebelumnya masih menyapa di WA grup alumni, kasih selamat ulang tahun. 3 hari kemudian siapa yang tahu dia harus pulang ke rumah Bapak. Saudara, dikatakan biarlah kita mencondongkan hati kita untuk melakukan ketetapan Tuhan sampai saat terakhir. Harus berjuang saudara. Kita nggak tahu kapan waktu terakhir kita, tetapi kita harus pastikan ketika saatnya Tuhan memanggil, hati kita condong sama Tuhan Yesus. Kita ada dalam medan magnetnya Tuhan, bukan di luar medan magnetnya Tuhan. Amin, saudara. Memilih untuk melakukan jalan kebenaran, ya, yang sesuai firman-Nya tentunya. Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembar tengah hari. Dunia ini sedang menuju kegelapan. Suatu saat dunia ini udah tua, banyak yang hancur. Secara buminya sendiri udah tua gitu. Tapi di dalamnya orang-orangnya, kelakuannya, belum peperangan, bencana di mana-mana. Ya, bukan hanya persoalan hidup kita aja. Tetapi dikatakan jalan orang hidup benar itu harus seperti cahaya fajar. Walaupun dikatakan keadaan dunia bertambah gelap, kita harus bertambah terang. Kenapa? Karena kita ada dalam medan magnetnya Tuhan, mendekat kepada terang itu sendiri, menjauhi dari dunia ini yang semakin gelap, dekat sama Tuhan. Ya, biarlah medan magnetnya Tuhan di dalam kehidupan kita ini makin kuat, ya, sehingga ketika kita hidup dekat sama Tuhan, semakin terang dikatakan, magnet hati kita kuat sama Tuhan, maka hidup kita akan menjadi magnet ilahinya Tuhan.
Orang akan datang kepada saudara karena melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah kesaksian. Tadi saya lagi waktu menguji, saya membayangkan ada orang yang bersaksi bergantian ya. Wah, saya mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di gereja ini, tapi keluar dari gereja ini juga saudara akan menjadi saksi. Itu magnet ilahinya Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, firman Tuhan inilah yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Ya. Di tengah kesibukan kita dalam pekerjaan, jangan lupa condongkan hati kita kepada Tuhan. Saudara bisa sekolah, saudara bisa ada yang berusaha bekerja, tetapi jika hati saudara condong kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, lagi di pasar, ibu-ibu lagi belanja, ini adik-adik lagi sekolah, kalau hatinya condong sama Tuhan, yang diomongin kan tentang kebaikan Tuhan gitu. Bukan hal-hal yang najis, hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu orang yang ada di dalam medan magnetnya Tuhan. Condong hatinya kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi jemaat yang mau melayani Tuhan sampai akhir, setia mengiring Yesus sampai akhir. Amen. Dikatakan memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Apapun yang terjadi, permasalahan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Beribadah kepadanya dengan tulus hati, maksimal gitu. Jadi memilih ibadahnya itu maksimal, ya, bukan hanya sisanya, tetapi mendahulukan Tuhan. Dan yang ketiga, memilih untuk melakukan ketetapan firman Tuhan. Ya, ini yang harus aku kerjakan. Firman Tuhan saja yang harus aku lakukan. Itu yang menjadi magnet hati kita. Condongkan hati kita kepada Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Terbatas saudara, tiap minggu kita hanya mendengarkan firman mungkin 30 menit, 45 menit seminggu sekali. Tetapi yang luar biasa artinya supaya hidup kita berarti adalah prakteknya harusnya. Teorinya cuma 30-40 menit itu kalau seminggu sekali saudara hadir. Kebayang kalau saudara tidak hadir seminggu sekali, cuma sebulan sekali atau setahun sekali. Bagaimana kita ada di tetap dalam medan magnetnya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan ibadah kita sama Tuhan. Tiap hari nonton YouTube ibadah nggak apa-apa, saudara. Tetapi tiap minggu satu kali saudara maksimalkan untuk datang ibadah ke tempat ini. Amin. Amin. Bawa jiwa. Amin. Ya, supaya bangku-bangku ini nggak kosong tapi penuh. Ya. Kami tiap hari Rabu ada doa dan puasa. Kami doakan supaya kursi-kursi ini juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Ibadah raya, di momen itu kan kerinduan ya. Kayak kemarin momen ini cuma berlima, tapi itu akan berpuluh kali lipat ketika saudara mulai bergerak ya, mendekati Allah, dikatakan melakukan ketetapan Tuhan, sehingga nanti orang akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ikut sendiri saudara. Ya, bersaksi buat Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, seumur hidupku. Janjimu kan tetap, janjimu kan tetap. Ku pegang teguh, sampai ku dapat, mahkota kehidupan. Saya dari bagian bendahara ingin mengumumkan satu program di mana kepengurusan yang sudah dilantik beberapa saat yang lalu, kami memutuskan ada satu program untuk semua jemaat GBS Kalvari, tidak tertutup, mulai dari anak youth sampai jemaat umum. Programnya adalah program investasi Kalvari. Ya. Jadi kita akan menabung seminggu sekali minimal hanya Rp10.000 minimal. Tetapi kalau mau ada yang menabungnya lebih dari itu boleh, mau Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000 boleh. Tidak tidak dibatasi, tetapi minimal Rp10.000. Lalu kalau ditanya buat apa sih investasi ini gitu ya?
Selain memang program-program gereja yang sering diadakan, tentunya saya tahu bahwa setiap kita itu kadang-kadang perlu yang namanya refreshing, healing bahasa ayeuna mah gitu ya. Healing, pengen keliling-keliling tetapi riet nggak punya duit gitu ya. Nah makanya mulai saat ini kita belajar untuk menabung. Tetapi kalau menabung di rumah biasanya suka dicongkel, betul ya. Atau ditaruh di dompet akhirnya kepake gitu ya. Jadi kita memutuskan kita akan menabung bersama. Misalnya kayak Cecen 5 orang, mau nabung 5-5-nya boleh. Cecen, Alin, ya, Lovely, Kimi, L 50.000 misalnya. Atau kalau nggak, biarin kan aku cuma 20.000 nggak masalah gitu ya. Nanti setelah setahun kita akan hitung tabungan kita ada berapa. Nah nanti kalau ada hari libur kita akan pergi bersama. Siapa tahu tiba-tiba ada yang sponsor nambahin kita pergi ke Israel ya. Ya. Atau ya nanti yang dekat-dekat boleh kayak kami ini kolam koi misalnya ya. Atau mau pergi ke Bandung, atau mau healingnya ke Yogyakarta, kita naik kereta sama-sama, nggak ada yang tahu ya. Tapi itu rencana ke depan. Nah nanti ini akan kita mulai di minggu depan. Ya, dan nanti setiap minggunya ada saya akan dibantu Alin. Jadi nanti Alin yang akan mendata siapa yang akan ikut menabung. Ya, jadi bisa setor ke Alin. Nanti Alin akan mencatat. Ya, jadi Alin ada catatannya. Kalau saudara takut Alin lupa, boleh ingetin juga, catat sendiri. Ada buku tabungannya. Oh, ada buku tabungannya. Oke. Jadi setiap kita kayak dulu sekolah ya. Ada buku tabungannya. Nah, nanti Alin mencatat. Alin menerima uangnya dan saya yang menyimpannya. Tapi perlu dicatat, saya bukan Bang Maya, tapi saya Bu Maya. Jadi jangan minta bunga ya. Nanti setelah 1 tahun Bang Maya dimintain bunga, jangan ya. Jadi kalau memang saudara dalam 1 tahun menabung misal 1 juta, jangan minta jadi bunganya 1.200.000 ya. Nanti bunganya dari Tuhan Yesus ya. Jadi nanti saudari Alin akan menyetor kepada saya dan saya akan menyimpannya. Tapi juga saya simpan di bank sih, takut kepake ya. Tapi saya juga ada pencatatan khusus. Jadi, tapi ini tidak jadi paksaan ya. Siapa saja yang mau ya. Semi wajib tapi. Hah? Semi wajib. Oh, semi wajib. Ya karena mungkin ingin ada kebersamaan ya. Selama ini mungkin kita belum pernah ada kebersamaan khusus main gitu ya, khusus main bersama-sama jemaat. Ya, jadi boleh kita mulai di minggu depan ya. Dan untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak hadir, mungkin nanti bisa diinfokan ya, juga mungkin yang melihat di online juga bisa turut serta ya. Dan yang kedua pengumumannya adalah bahwa kita akan mengadakan pembaharuan untuk pendataan jemaat GBS Kalvari. Pada saat beberapa tahun yang lalu kita sudah didata ya, dan kita sudah mendapatkan kartu jemaat. Dan kali ini kita akan ada pendataan ulang ya. Jadi semua mulai dari sekolah minggu ya, sekolah minggu, youth sampai jemaat umum ya, diminta untuk nanti mengisi kembali ya data yang nanti akan dipersiapkan oleh sekretaris Saudari Tessa. Nanti disiapkan terlebih dahulu dan nanti mungkin dibagikan ya kepada jemaat untuk diisi ulang ya. Gunanya adalah supaya ketika nanti memang ada sesuatu dan lain hal, baik itu pernikahan atau mungkin ada kedukaan, dan siapapun yang menjadi jemaat GBS Kalvari tentu saja menjadi prioritas utama untuk kita layani gitu ya, supaya semua jelas bahwa setiap kita itu memang terdata dan terdaftar di GBIS. Tapi jangan hanya nama ya. Jadi kami harapkan bahwa setiap kita juga boleh tetap setia, kita boleh tetap bersatu, bersehati untuk beribadah di tempat ini dan melayani bersama. Oke, itu saja pengumuman. Saya kembalikan kepada Tessa. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan. Persembahan dijalankan 1 kali, berikan dengan hati yang sukacita.
dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kami semua. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, memberikan firman-Mu yang luar biasa buat hidup kami, bahwa kami harus menjadi magnet-magnet ilahi yang luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga harus melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan banyak orang juga boleh percaya kepada Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah datang ke tempat ini akan mengalami kebebasan, akan mengalami kelepasan. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami deklarasikan bahwa kesehatan akan terjadi buat kami semua. Semua yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan oleh karena kuasa darah Yesus, biru-biru Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan kami. Terlebih Tuhan Yesus, pada saat hari-hari ini Bapak, iklim cuaca atmosfer begitu mencekam Tuhan Yesus, sehingga banyak penyakit, banyak virus. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan melindungi kami. Janji Tuhan memberikan kesehatan buat kami. Oleh sebab itu kami menolak semua atmosfer dari kuasa kegelapan, semua virus-virus jahat di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kesehatan itu kami akan terima, karena itu adalah janji Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Semua jemaat Tuhan, setiap orang yang mengikuti ibadah online juga pada hari ini Bapak, sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kami, membukakan jalan buat kami, membuat jalan buat kami ketika tidak ada jalan, karena Tuhan yang akan membuatnya buat kami semua. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua tetap angkat tangan dan angkat pujian.